Oke, sekarang kita lanjut ke fuel oil system yang untuk HFO ya. Seperti yang Anda lihat, ini sangat complicated ya, banyak sekali komponennya. Ini tetap untuk MAN diesel tipe L21-31. Jadi kita langsung saja, kalau ini HFO kan tadi ya, untuk transfer system itu kan menyalurkan fluida atau bahan bakar dari tangki bunker atau tangki storage ya. Storage tank menuju ke settling tank. Jadi di sini nomor satu itu settling tank begitu. Namun di project guide itu tidak, dia tidak bilang, dia tidak ada di sini transfer pump ya. Jadi tidak ada yang kayak dari storage menuju ke settling. Itu ada pompa, ada filter, ada preheater. Nah, seharusnya kan itu ada juga. Tapi kalau di project kit ini dia langsung. Jadi dari bunker tank atau storage tank menuju settling. Nah, begitu. Jadi walaupun di project kit ini tidak dituliskan atau tidak digambarkan, tapi Anda sendiri juga menggambarkan nanti di sistem Anda, di kapal Anda gitu. Nah, itu kesesuaiannya dengan kelas. Karena dari storage menuju settling ini kan tidak ujuk-ujuk dari storage langsung dipompa menuju ke settling toh, harus ada treatment juga toh. Jadi ini kan kalau dari diagram ini itu kan cuma gini, dari storage ini ada garis gini aja, ada panah langsung menuju ke settling. Padahal di sini nggak ada pompa, mana bisa begitu kan. Nah, maka Anda harus lengkapi sendiri gambar ini begitu. Anda harus lengkapi sendiri merujuk atau mengacu kepada aturan PKI. Nah, ini ya, nomor 4, sorry, nomor 3, ini kalau di sini tuh transfer pump to purifier atau clarifier begitu. Padahal dia ini kan dari settling ya, jadi dari settling akan dipompa menuju ke atas, menuju ke sini, ke daily tank atau ke service tank gitu. Kalau dari penjelasan saya, ini tuh bukan namanya transfer pump, tapi sudah yang namanya supply pump atau feed pump begitu. Tapi kalau di project gate ini, itu karena dia transfer pumpnya itu nggak disebutkan, nggak dilengkapi dari bunker menuju settling, maka ini disebut sama dia transfer pump begitu. Ya, paham ya? Jadi ada sedikit perbedaan begitu. Maka dari itu nanti Anda juga harus jeli, apalagi yang engine-nya Wärtsilä, yang ini Caterpillar, MAK begitu ya. Nanti bisa berbeda, tidak seperti ini. Jadi nanti ketara banget kalau misalnya Anda menggunakan diagram ini terus untuk mesin Anda yang Caterpillar, tentunya berbeda begitu. Itu kan kelihatan banget kalau Anda bacem begitu. Maka harus jelas, harus apapun yang Anda gambar itu konsepnya dapat dulu begitu, sesuai dengan project Anda tentunya dan kesesuaian dengan kelas. Nah, begitu ya. Oke, jadi kalau yang dari kelas tadi, itu di sini juga disebutkan untuk bunker ya. Wait, ini sedang saya cari. Nah, ini fuel oil system untuk bunker ya. Bunker dari sistem bahan bakar itu berada pada deck terbawah, below deck ini. Dan dia itu harus diisolasi dari ruangan lain begitu. Ini aturan untuk bunker lens ya, bunker lens atau storage lens begitu. Terus kemudian bunker station are to be so arranged that the bunker can be performed both sides of the ship without danger. Oke. Selain itu ini bunker lens are to be fit with blind flange on deck. Jadi menerus ke deck itu harus ditambahi dengan blind flange. Jadi kayak endednya itu di situ, endingnya begitu. Kalau di BKI zaman dulu itu ada peraturan lagi yang di 2.1 ya, dulu itu ada bunker juga, tapi dia gini, eh, oh untuk tangki ya, tangki bahan bakar harus dipisahkan dengan cover dam terhadap tangki-tangki yang lain. Kalau dulu itu begitu. Kalau di sini kayaknya nggak ada tulisan cover dam ini. Seharusnya kalau BKI yang lama itu ada ya dibahas. Sepertinya ada kok dibahas untuk cover dam. Kalau di sini ini cuma filling and suction line from storage settling service tank situated above the double bottoms and from which yes the damaged fuel oil may leakages are to be fit direct on the tanks with shut-off device capable and close from a safe position outside the space consumed. Um,
Jadi kalau ini tuh untuk menghindari leakage ya, dia harus di feed dengan directly on tank with shut off device ya. Jadi harus secara ini ada secara automatically ada shut off device begitu untuk menghindari leakage. Kalau dulu itu antar tangki bahan bakar dan tangki lain itu dipisahkan dengan cover dam begitu. Atau confined space atau ya apa ya, ruang kosong atau kompartemen kosong yang tidak difungsikan apa-apa. Nah, agar jika terjadi leakage atau kebocoran itu tidak merembes ke tangki yang lain dan tidak mencemari tangki yang lain. Fungsinya sih seperti itu. Tapi kalau sekarang ada tulisan shut off device. Nah, shut off device ya. Ini terus juga outside the space concern. Ini mungkin juga hubungannya dengan cover dam ya, mungkin ya, tapi bahasanya berbeda, sedikit berbeda begitu. Nah, ini perlu dicermati lagi seperti itu. Anda harus jeli untuk membaca kelas ya. Terus selain itu, ini untuk lines-nya, jadi pipe layout-nya, untuk pipa bahan bakar ini tidak boleh melewati feed water, drinking water, sama lubricating oil dan thermal oil atau thermal oil ya. Ini wajib sesuai dengan tabel PKI itu kan 11.5 begitu. Dan kelasnya apakah kategori N atau M begitu. Nah, terus ada lagi, jika line tersebut, jalur pipa tersebut terpaksa harus melewati balas tank, maka dia harus menebalkan wall thickness-nya sesuai dengan tabel 11.5 begitu. Jadi wall thickness-nya harus ditebalkan, lebih ditebalkan untuk mencegah terjadinya leaking atau kebocoran begitu. Nah, selain itu untuk pipa nih, glass and plastic component are not permit in fuel system. Jadi tadi yang di MDO tadi saya sempat membaca atau menjelaskan side glasses ya untuk overflow tadi. Maka side glasses untuk overflow tadi bisa menggunakan material kaca atau glass. Tapi kalau lokasinya itu ini vertical overflow pipes ya. Nah, itu mungkin diperbolehkan. Tapi kalau horizon mungkin tidak diperbolehkan begitu. Jadi ini harus jeli. Glass and plastic component are not permitted in fuel system. Jadi side glasses made of glass located in vertical overflow pipes may be permit. Jadi kalau tadi itu kan dari daily tank ya menuju ke storage ya, ada side glass. Nah, itu mungkin diperbolehkan karena letak daily tank lebih tinggi. Jadinya si jalur yang untuk overflow tadi kan sifatnya vertikal begitu. Jadi diperbolehkan jika materialnya glass begitu. Terus ada lagi yang perlu dicermati ya. Semuanya perlu dibaca, cuma ini saya akan membahas yang perlu dicermati. Nah, ini ada ini settling tank ya. Ada treatment of heavy fuel oil atau HFO begitu. Jadi ada settling tank. Jadi HFO settling tank or equivalent arrangement with sufficiently dimensioned heating system are to be provide. Jadi di dalam tangki settling tank baik di dalam maupun di sekitaran tangki settling tank ini harus dilengkapi dengan sistem pemanas begitu. Harus dipasang sistem pemanas ya sesuai dengan BKI ini. Nah, 11.21 ini 2.1 ini. Dan selain itu dia juga harus dilengkapi dengan drain. Nah, kalau ini di gambar project guide ini kan juga sudah ada nih. Harusnya itu ada jalur untuk drain. Tapi kalau ini kan ada jalur untuk sludge ya. Gitu. Jadi dia tuh harus ada jalur untuk drain semacam sorry ini tadi lah ini loh kayak ini ditambahin ya. Jadi selain sludge ada drain lagi begitu. Drain untuk kalau ada oil leakage ya, oil leakage begitu. Jadi dilengkapi dengan drain. Kalau menurut dari sini dari si BKI ya, ini settling tank are to be provided with drains, empty arrangement and with temperature measuring instrument. Jadi ditambah lagi drains untuk emptying untuk keperluan pengosongan dan
dengan temperatur measuring instrument begitu. Jadi ada sensor temperatur di situ pastinya. Nah, itu dilengkapi sendiri, maka nanti gambarnya ditambahi sendiri, ditambahi garis begitu. Nah, terus di sini nggak ada tulisan settling tank disediakan 2 dan kapasitas minimalnya menyediakan bahan bakar selama 1 hari atau 24 jam ya. Tapi sepertinya di BKI lama itu menjelaskan sampai detail kalau settling tank ini bisa sampai 24 jam begitu. Nah, mungkin itu langsung ke project guide ya. Kita nanti baca di project guide aja begitu. Nah, ini ya. Coba kita baca di settling tank. Nah, ini dia. Jadi kalau settling tank di project guide itu mintanya dia itu ini should be sufficient to ensure minimal 24 jam ya operation. Jadi dia itu harus dilengkapi dengan harus disediakan untuk bahan bakar selama 1 hari atau 24 jam. Nah, di PK ini nggak ditulis. Berarti tadi peraturan yang 24 jam itu sesuai dengan project guide. Maka nanti dicek per project guide apakah berbeda, beda merek, beda peraturan. Bisa dicek sendiri-sendiri ya. Oke. Selanjutnya ini. Selanjutnya service tank ya. Nah, kalau service tank ini dia harus dapat menyediakan bahan bakar selama minimal 8 jam ya. Nah, kalau ini jelas ada di kelas. Begitu pula di project guide. Harusnya di project guide itu juga ada. Kalau service tank itu, oh sorry, kalau service tank di sini at least 12 jam. Maka jadi berbeda ya. Kalau di project guide tadi kan 8 jam ya. Nih, kalau di project guide itu at least 8 jam. Tapi kalau di sini at least 12 jam. Maka kebutuhan yang paling utama kita perlukan dulu yang dari project guide. Berarti at least itu kan minimal ya, minimal 12 jam. Oke, jadi kalau yang dari kelas itu kan minimal 8 jam. Maka kalau 12 jam kan ya nggak apa-apa. Atau ini minimalnya 8 jam. Maka kalau kita buat 12 jam ya nggak apa-apa. Sesuai dengan project guide kan minimalnya 12 jam. It's okay begitu. Jadi nanti service tank Anda nanti kapasitasnya service tank atau daily tank ya, kapasitasnya nanti 12 jam sesuai dengan project guide. Tapi nanti dicek lagi project guide Anda ya. Ingat, ini saya bilang per project guide ya. Ini untuk MAN BW, MAN diesel, L21 per 31. Nanti Anda bisa cek untuk MAK, Caterpillar, dan lain-lain. Oke. Terus untuk selain itu ada beberapa info-info tertentu ya yang perlu di apa ya, di garis bawahi atau ditekankan begitu untuk keselarasan desain sistem Anda di kamar mesin untuk fuel oil sesuai dengan project guide dan dengan kesesuaiannya terhadap BKI rules begitu atau class rules begitu ya. Oke. Ini belum sampai menjelaskan apa ya gambar yang tadi ini. Namun waktunya sudah mau 15 menit. Maka dari itu selanjutnya ada video lagi tentang fuel oil ya. Oke, sorry karena telah banyak video. Ya gimana, memang ini kapasitasnya sampai 15 menit ya. Oke ya, terima kasih. Selanjutnya silakan disimak lagi. Oke.